Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Yoon Jin, seorang gadis pendiam dan lembut yang berasal dari desa. Tahun ini adalah tahun kepindahannya ke SMA favorit yang berada di kota. Yoon Jin berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saat itu ayahnya juga sedang sakit yang membuat mereka mengalami kesulitan ekonomi. Namun mereka selalu mencoba yang terbaik untuk masa depan anaknya. Orang tuanya menabung agar Yoon Jin bisa masuk SMA favorit. Di hari pertamanya masuk sekolah terlihat Yoon Jin nampak berbeda dari siswa yang lainnya. Saat Yoon Jin berjalan dari arah belakang, tiba-tiba muncul sepeda motor melaju dengan kencang dan tak sengaja menciptakan air yang langsung membasahi tubuhnya. Ternyata yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Cheng Zeng yang merupakan anak orang kaya dan seorang pangeran pujaan di sekolah. Dengan emosi Yoon Jin kemudian menghampirinya. Namun di saat bersamaan sebuah bola baseball meluncur ke arah Yoon Jin dan berhasil ditangkap oleh Cheng Zeng, bukannya minta maaf karena menyebabkan Yoon Jin basah kuyup. Cheng Zeng hanya tersenyum dan berkata agar Yoon Jin lebih berhati-hati. Setelah itu ia pun beranjak pergi. Dari kejadian itu membuat Yoon Jin tidak suka dengan pria tersebut. Setelah pertemuan singkat itu mereka ternyata juga satu kelas dan kebetulan bangku Yoon Jin berada di depan Cheng Zeng. Di sekolah Yoon Jin mempunyai seorang teman bernama Fu Hua. Ia memiliki latar belakang keluarga yang sama dengan Yoon Jin. Ia selalu membantu Yoon Jin jika kesusahan dalam beradaptasi di sekolah. Tak terasa hari demi hari berlalu, saat pembagian nilai ujian matematika Yoon Jin yang bukan anak pintar. Ia pun hanya mendapat nilai 50 berbanding terbalik dengan Cheng Zeng yang selalu mendapatkan nilai sempurna. Suatu hari Yoon Jin ingin keluar kelas dan diam-diam membawa sebuah buku. Cheng Zeng curiga kalau Yoon Jin ingin menyontek, dia pun ingin merebut buku itu darinya, padahal sebenarnya Yoon Jin hanya menyembunyikan pembalut di dalam buku tersebut. Yoon Jin hanya bisa menahan malu karena pembalutnya terjatuh dari buku itu. Ia pun segera berlari meninggalkan kelas. Hal itu membuat Cheng Zeng menjadi merasa bersalah. Saat pelajaran tengah berlangsung, Cheng Zeng berusaha memanggil Yoon Jin namun tak dihiraukan. Kemudian ia melemparkan buku Yoon Jin tadi ke mejanya. Karena merasa terganggu dengan sikap Cheng Zeng, Yoon Jin pun sengaja menggeser kursinya dan tanpa sengaja mengenai kaki Cheng Zeng. Yoon Jin yang penasaran dengan buku yang dilemparkan Cheng Zeng, ia pun lalu membukanya. Ternyata soal-soal di buku itu telah dijawab oleh Cheng Zeng, bahkan lengkap dengan cara mengerjakannya. Di atap gedung sekolah Yoon Jin terlihat sedang merenung. Tiba-tiba Cheng Zeng datang dan menarik rambutnya. Karena tak suka dengan sikap Cheng Zeng, Yoon Jin bergegas ingin pergi, tapi langsung ditahan oleh Cheng Zeng. Untuk menebus kesalahannya, ia lalu menawarkan bantuan untuk mengajari Yoon Jin matematika. Awalnya Yoon Jin menolak, namun ia teringat saat diceramahi oleh gurunya. Karena sang guru tahu bahwa tak mudah bagi Yoon Jin untuk bisa masuk ke sekolah ini. Setelah memikirkannya, Yoon Jin pun setuju menerima bantuan Cheng Zeng. Saat jam pulang mereka selalu janjian untuk bertemu di atap gedung sekolah untuk belajar. Bagi Yoon Jin ternyata diajari oleh Cheng Zeng sangat menyenangkan. Walau kadang ia bertingkah sangat menjengkelkan. Waktu pun berlalu. Saat pembagian hasil ujian matematika, Yoon Jin berhasil mendapatkan nilai 85. Dan ia pun tersenyum bahagia. Melihat pencapaian Yoon Jin, Cheng Zeng pun tak kalah senang. Semenjak itu hubungan mereka menjadi semakin dekat. Namun suatu hari Yoon Jin tiba-tiba harus pulang karena ada sesuatu yang terjadi di keluarganya. Semenjak izin pergi, Cheng Zeng merasa tak bersemangat lagi di sekolah.
Saat pelajaran berlangsung ia hanya melamun sambil menatap kursi Yunjin yang kosong. Hari demi hari berlalu karena tak semangat sekolah, Cheng Zeng bahkan terlihat tidur di dalam kelas. Tiba-tiba Cheng Zeng terbangun saat ada gadis yang duduk di kursi Yunjin. Ternyata itu adalah Fu Hua. Ia pun menegur Fu Hua untuk tidak duduk di kursi itu. Tak disangka ia memberi kode pada Cheng Zeng kalau Yunjin sudah kembali. Dengan buru-buru Cheng Zeng segera berlari menuju asrama Yunjin. Sesampainya di sana ia pun menggedor-gedor pintu kamar Yunjin. Saat Yunjin membuka pintu, Cheng Zeng langsung mencegahnya dengan banyak pertanyaan. Yunjin meminta Cheng Zeng pergi karena ia tak ingin membicarakannya. Namun Cheng Zeng tak ingin beranjak dari sana. Setidaknya ia ingin Yunjin menjawab pertanyaannya. Dengan berat hati Yunjin memperlihatkan tanda yaitu kain hitam di lengan kirinya, yang mengisyaratkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Untuk melampiaskan rasa sedihnya, Yunjin memilih untuk berlari mengelilingi lapangan sekolah. Diam-diam Cheng Zeng mengikutinya dari belakang. Melihat Yunjin sangat sedih, ia pun tak berani mendekatinya. Singkat cerita, tibalah masa-masa terakhir kelas 3 SMA. Mereka semua berharap dapat meraih cita-cita dan sukses. Sampai pada hari pesta pelepasan kelulusan sekolah, Cheng Zeng terus memperhatikan Yunjin yang duduk bersama Fu Hua. Akhirnya ia memberanikan diri mengajak Yunjin untuk berdansa. Yunjin berusaha menolaknya tapi Cheng Zeng langsung menariknya. Selesai berdansa, mereka berdua pergi ke belakang sekolah. Dan di sini Cheng Zeng menyatakan perasaannya kepada Yunjin. Tak disangka tiba-tiba Yunjin menciumnya. Mengira ciuman itu tanda Yunjin mau jadi pacarnya, Cheng Zeng pun tersenyum dengan sangat bahagia. Padahal itu merupakan tanda perpisahan dari Yunjin. Yunjin pergi sambil menangis dalam hatinya. Ia mengucapkan kata perpisahan pada Cheng Zeng karena ia sadar bahwa ia tidak pantas untuk Cheng Zeng. Setahun berlalu, kini Yunjin sudah menjadi mahasiswa. Ia tak pernah lagi mendengar kabar tentang Cheng Zeng. Untuk membantu ibunya membiayai kuliah, Yunjin bekerja sampingan sebagai penjaga perpustakaan. Di sana dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Juan yang kebetulan adalah seniornya. Perlahan Yunjin dan Juan mulai dekat, bahkan bisa dibilang hampir pacaran, karena mereka selalu bersama kemana-mana, dan terlihat kalau Yunjin sangat nyaman dengan seniornya itu. Singkat cerita, saat mereka tengah asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Yunjin. Yunjin pun mencari asal suara itu. Dan ternyata itu adalah suara panggilan dari Cheng Zeng yang sudah mulai Yunjin lupakan, namun tidak dengan Cheng Zeng yang sangat merindukannya. Di tengah pertemuan mereka tiba-tiba datang Juan dan memperkenalkan diri sebagai pacar Yunjin. Cheng Zeng yang mendengar hal itu langsung mengatakan kalau dia juga pacar Yunjin. Yunjin pun mencoba meralat ucapan Cheng. Dia mengatakan bahwa mereka adalah teman suatu SMA. Tanpa basa-basi lagi, Cheng mengajak Yunjin dan Juan untuk berjalan-jalan menggunakan mobilnya. Saat itu dia juga mengajak adik perempuannya yang bernama Zhang Yu. Mereka lalu pergi ke kuil dan menuliskan harapan mereka. Yunjin menoleh ke samping untuk melihat harapan yang ditulis oleh Cheng Zeng, tapi ia segera menutupinya.
Dari kejauhan tak sengaja Juan melihat Cheng dan Yunjin sedang bermesraan. Semenjak kejadian itu hubungan Yunjin dan Juan mulai merenggang. Juan tak pernah lagi menyapa Yunjin. Akhirnya Yunjin mendatangi Cheng Zeng di apartemennya. Ia sangat marah karena ia menganggap bahwa Cheng lah penyebab rusaknya hubungannya dengan Juan. Cheng merespon perkataan Yunjin dengan menjelaskan perasaan yang hancur karena memberikan harapan dengan ciumannya pada malam itu, kemudian menghilang dengan tiba-tiba. Yunjin yang kesal mengatakan kalau dirinya membenci Cheng Zeng dan berlalu pergi. Cheng Zeng tak pernah lagi menunggu Yunjin juga tak pernah lagi berhubungan dengan Juan. Ternyata Juan sudah lulus kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan besar. Hari-hari Yunjin pun berlalu seperti biasanya dengan tenang. Singkat cerita Yunjin berhenti dari kerja sampingannya karena ibunya memintanya untuk segera pulang. Ternyata ibunya ingin menikah lagi dan Yunjin merestui pilihan ibunya. Saat Yunjin dan ibunya tengah berbincang, Yunjin sangat terkejut saat melihat Cheng Zeng yang seketika itu muncul di hadapannya. Tak disangka takdir telah mempertemukan mereka kembali. Cheng Zeng pun bercerita kalau dia ada keperluan bisnis di tempat tersebut. Ternyata ibu Cheng Zeng telah membeli sebuah pabrik di kawasan itu. Saat malam hari Cheng melihat Yunjin yang kelelahan membuat lampion dari bambu. Karena kasihan Cheng lalu menyuruh Yunjin untuk berhenti membuat benda tersebut. Ia juga menawarkan uang sebagai gantinya, agar mereka berdua bisa berbicara. Yunjin sangat tersinggung dengan ucapan Cheng Zeng karena bagi keluarganya hal itu sangat berguna bagi kehidupan mereka. Merasa bersalah dengan ucapannya tadi Cheng Zeng berusaha keras semalaman untuk membuat lampion kelinci itu. Esok paginya Yunjin membangunkan Cheng Zeng yang sedang tertidur karena kelelahan. Cheng menunjukkan bahwa ia berhasil membuat 5 lampion. Yunjin pun tertawa melihat hasil karyanya itu. Cheng Zeng pun hanya bisa tersenyum malu. Cheng lalu meminta maaf pada Yunjin. Ia mengajak Yunjin agar mau ikut ke Beijing setelah lulus nanti. Yunjin pun mengangguk kecil pertanda ia menyetujuinya. Hari kelulusan hampir tiba, semua mahasiswa berusaha mencari pekerjaan begitu juga dengan Yunjin dalam rangka agar bisa bersama Cheng Zeng. Ia mengirimkan banyak lamaran kerja ke Beijing. Karena belum membuahkan hasil Yunjin juga melamar ke sebuah perusahaan di Shanghai atas rekomendasi temannya, dan ternyata Yunjin diterima di perusahaan tersebut. Cheng Zeng menelepon Yunjin dan memberitahu bahwa ia telah menemukan pekerjaan di Beijing untuk Yunjin. Namun Yunjin menjawab kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan di Shanghai. Yunjin menjelaskan kalau ia sudah berusaha mencari pekerjaan di Beijing tapi tidak ada yang menerimanya. Namun Cheng sangat kecewa karena menganggap Yunjin egois dan tidak menepati janjinya. Merasa bersalah dengan Cheng, Yunjin langsung membeli tiket kereta dan pergi ke Beijing. Di dalam kereta tiba-tiba Cheng Zeng menelepon dan berkata ia sedang di perjalanan menuju Shanghai. Yunjin pun kaget dan berkata ia sedang menuju ke Beijing. Cheng Zeng menyuruh Yunjin untuk turun di stasiun terdekat dan menunggunya. Mereka pun akhirnya bertemu. Cheng Zeng membawa Yunjin ke sebuah toko dan membelikannya sepatu yang cantik. Ternyata mereka akan menghadiri pesta pertunangan adik Cheng Zeng.
Betapa terkejutnya mereka saat melihat Juan ada di sana, dan ternyata Juan adalah tunangan Zamkyun, adik dari Cheng Zeng. Eugene juga berpesan agar Juan menjaga Zamkyun dengan baik. Pulang dari pesta itu ternyata keadaan di luar sedang hujan. Di tengah hujan deras, Cheng menggendong Eugene dan berjanji tidak akan meninggalkan Eugene seumur hidup. Suatu ketika ayah tiri Eugene datang untuk menemuinya. Ia mengabarkan bahwa ibu Eugene telah terkena kanker. Karena memerlukan banyak uang untuk biaya operasi, ayah tiri Eugene menggelapkan uang dari perusahaan tempat ia bekerja, dan perusahaan itu adalah milik keluarga Cheng. Eugene pun kaget mendengar hal itu. Eugene sibuk menelepon teman-temannya untuk meminjam uang, tapi sayangnya tak ada yang bisa membantunya. Merasa tidak ada pilihan lain, Eugene akhirnya menelepon Juan untuk meminta bantuan. Cheng yang sudah mendengar masalah itu, ia lalu memberikan uang pada Eugene, tapi Eugene tak ingin menerimanya karena tak enak. Eugene juga mengaku kalau dia sudah meminjam uang pada Juan. Cheng yang mendengar hal itu sontak membuatnya emosi. Sebagai kekasih, dirinya merasa tidak dipercaya oleh Eugene dan lebih memilih orang lain untuk membantunya. Cheng Zeng pergi meninggalkan Eugene dan menuju ke rumah Juan. Ia langsung melemparkan uang yang dipegangnya ke arah Juan. Mereka pun terlibat pertengkaran. Dengan perasaan hancur, Cheng Zeng memutuskan untuk pergi mabuk bersama teman-temannya. Eugene segera menyusul Cheng dan ingin mengajaknya pulang. Tapi Cheng langsung menolaknya dan sengaja memanas-manasi Eugene. Karena masalah ini ada hubungan antara Eugene dan Cheng Zeng, akhirnya hubungan mereka merenggang dan mereka pun akhirnya berpisah. Cheng Zeng memutuskan untuk pergi ke Amerika sesuai keinginan dari ibunya. Tak terasa setahun berlalu, Eugene masih terus terbayang dengan kehadiran Cheng Zeng. Eugene juga datang ke kuil yang pernah mereka kunjungi dulu. Di situ ia teringat akan harapan yang pernah ditulis oleh Cheng Zeng. Ternyata di buku itu Cheng menuliskan namanya dan Eugene. Eugene pun kembali menangis mengingat masa lalunya. Pada suatu hari Eugene memutuskan terbang ke Amerika untuk mencari Cheng Zeng. Dengan berbekal peta, Eugene terus berjalan dan bertanya-tanya pada orang-orang di sekitarnya. Akhirnya Eugene sampai di depan sebuah hotel. Dari kejauhan ia terdiam melihat orang yang dicintainya berada di hadapannya. Cheng Zeng membuka pintu mobilnya lalu diam sejenak sambil menatap langit. Saat ingin mendekatinya, tiba-tiba Eugene terhenti saat melihat seorang wanita hamil keluar dari hotel itu. Eugene hanya bisa menangis melihatnya dan ia pun memilih pergi. Tanpa sengaja Cheng Zeng melihat Eugene. Cheng Zeng segera berlari mengejar Eugene namun ia tidak berhasil menemukannya. Di akhir cerita, Eugene sedang berdiri di atap gedung sekolahnya dulu. Tiba-tiba ada yang menarik rambutnya dari belakang. Saat menoleh, Eugene sangat terkejut bahwa itu adalah Cheng Zeng. Ia bertanya apakah ada seseorang yang mencarinya ke Amerika. Eugene hanya terdiam dan tak menjawab. Cheng mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan video wanita hamil yang pernah dengannya. Di dalam video ada wanita itu, bayinya dan juga suaminya. Ternyata wanita tersebut adalah teman lamanya. Saat itu Cheng Zeng hanya membantunya.
Yoonjin hanya bisa menangis karena sudah salah paham, dan mereka pun saling berpelukan untuk melepas rindu. Film pun berakhir dengan bahagia, dengan bersatunya kembali cinta pertama.